Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Sekarang kita akan memikirkan bagian kedua dari berpikir benar, yaitu mengenali kemampuan berpikir benar itu sendiri bagaimana. Nah, kita memberikan pengertian yang cukup menarik bagi kita, ya. Sederhana, mudah untuk dicerna, tetapi jangan diterjemahkan macam-macam. Jadi, nikmati, masuk ke dalamnya. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Begini firman-Nya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Nah, bagian ini menarik sekali bagi kita, menolong kita untuk memahami bagaimana manusia itu bisa dibagikan di dalam kemampuan berpikir sebagai kanak-kanak dan dewasa, begitu ya. Nah, kemampuan berpikir kanak-kanak dan dewasa ini di dalam rohani ternyata penting untuk kita pahami baik-baik. Bahkan di dalam Efesus pasal 4, ya, Efesus pasal 4, ayat yang ke-13, Paulus mengatakan bagaimana orang-orang perlu bertumbuh. Dia mengatakan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, saudaraku yang kekasih, bagian ini akan kita pikirkan menjadi pemikiran bagaimana orang berpikir sesuai dengan pertumbuhan. Ya, jadi orang bisa berpikir kanak-kanak dikatakan ketika kanak-kanak. Sehingga pada waktu kanak-kanak orang selalu memerlukan simbol-simbol. Itu bahasa kanak-kanak. Ya, jadi orang memerlukan simbol-simbol. Ya, misalnya anak kecil. Kalau anak kecil disayang atau tidak disayang papa atau mama sederhana saja. Papa mama suka beli roti enggak? Nah, itu saja. Papamu sayang enggak sama kamu? Oh, sayang. Kok kamu tahu? Papa kan kalau pulang bawa roti. Kan gitu kan. Jadi ada satu simbol atau satu wujud daripada ekspresi itu harus konkret. Ya. Tetapi kemudian anak SMA ditanya, papa sayang enggak? Kurang. Loh, kan papa tiap hari pulang bawa roti. Emangnya roti itu sama dengan sayang? Ah, gitu. Bagi dia udah berbeda. Papa sayang apa tidak sayang itu tergantung. Papa memberi waktu enggak buat dia? Ngobrol enggak dengan dia? Bukan soal rotinya. Karena dia sudah dewasa. Mana dia bisa disuap lagi dengan roti? Sehingga dia mulai memahami ekspresi atau pemahaman kasih sayang itu sudah lebih wujud lagi. Nah, di sini makanya Paulus mengatakan kasih tidak bersudahan. Tapi yang lain-lain itu nubuat, bahasa roh, pengetahuan, itu semua akan lenyap gitu. Jadi karena itu kita mesti belajar menggapai yang paling tinggi, yaitu kasih itu. Ya, yang bersifat abadi itu. Itulah kedewasaan kita untuk menggapai itu. Maka dikatakan kejarlah kasih, ya, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Itu 14 ayat 1. Jadi dipaling utamakan. Nah, sekarang kan kita mesti belajar ke sana. Jadi orang Kristen kalau makin dewasa, makin tampak cinta kasihnya. Makin dewasa, makin utuh kasihnya. Makin dewasa, nggak ada waktu debat-debat lagi lah, kan gitu ya. Aku paling hebat, kau paling kurang, kau terkutuk, aku tidak. Apa lagi itu? Semua mencerminkan sama sekali tidak ada cinta kasih yang utuh, kan? Kecuali semangat menghakimi. Salah kita. Jadi kita mesti betul-betul masuk dalam satu pemikiran yang serius, satu pemikiran yang benar, bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Itu loh yang penting. Nah, jadi saudara yang kekasih, memahami kebenaran-kebenaran itu, ya harus seperti itu. Nah, cuma kadang-kadang biasalah, namanya juga masih kanak-kanak, ngototnya setengah mati. Yakinnya paling hebat banget begitu kan. Semua orang salah, cuma dia yang betul. Nah, namanya juga kanak-kanak selalu gitu. Mainan itu selalu direbutkan. Orang gede, nggak mau dia ribut-rebutan gara-gara mainan. Malu itu. Gitu kan ya. Orang gede bilang, ambil aja sih itu kan gitu. Nah, jadi saudara, berpikir kanak-kanak itu membuat kita terjebak pada simbol-simbol gitu kan ya. Nilai-nilai yang bisa menyenangkan kita, itu berpikir kanak-kanak. Nah,
Tapi kita berpikir kanak-kanak dan dewasa ini berpikir orang yang sudah Kristen. Jadi kita berpikir orang-orang yang sudah terima Tuhan ini. Jadi orang Tuhan yang sudah terima Tuhan itu juga bisa berpikir kanak-kanak. Karena tingkat pertumbuhan rohaninya belum. Dan ciri-ciri kanak-kanak itu selalu simbol konkret begitu ya. Harus ada wujudnya. Barulah dia pahami itu. Ya, dia hanya bisa memahami kasih Kristus itu bagaimana? Ya udah, kesembuhan, mujizat, dapat uang, dapat pekerjaan. Nah, itu yang dia pahaminya. Sulit bagi dia memahami kasih Kristus yang sudah menyelamatkan itu. Sementara dia misalnya miskin. Sementara dia sakit. Tapi orang dewasa, mau sakit kayak, mau kaya kayak, mau miskin kayak, mau sehat kayak, nggak ada masalah. Karena dia semakin dewasa memahami kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu tidak identik hanya dengan dia punya uang apa tidak punya uang. Kasih Tuhan itu identik dengan pemeliharaan hidup, di mana dia semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhannya. Begitu. Nah itu sebab rasul-rasul itu lain. Dulu Petrus itu kekanak-kanakan sekali. Semuanya mau serba oke, serba matang, serba hebat, serba menang kan begitu. Dan kemenangan itu dipahami sebagai orang atau musuhnya kalah. Nah itu sebab dalam jiwa kekanak-kanakan itu Petrus memenggal telinga hamba imam. Sampai putuskan gitu. Yesus malah memasang. Tetapi kemudian kita melihat bagaimana kedewasaan iman daripada Petrus berkembang secara luar biasa. Sehingga waktu dia diancam, dia tidak bertarung, dia tidak berperang. Yang dia katakan apa? Hei imam-imam, pemimpin agama, lebih baik aku taat pada Allah daripada kalian. Kan gitu. Nggak ada yang dipenggalnya lagi telinga orang. Sesudah dia betul-betul masuk dalam kedewasaan pertumbuhan itu. Hidupnya susah, nggak ribut dia. Ya, tetapi dia nikmatin. Keluar masuk penjara, nggak pusing dia. Dia nggak bilang, Tuhan kenapa aku masuk penjara? Kau tidak ada cinta kasih sayang kan begitu kan? Nggak ada. Justru dia nikmatin. Malah rasul-rasul itu berani berkata, kami merasa terhormat, kami merasa berbahagia karena kami boleh menderita untuk Kristus. Nah ini sudah melompat dia nih. Begitu loh. Nah jadi perubahan dari berpikir kanak-kanak ke dewasa itu memberikan bijaksana pengertian yang hebat bagi kita. Nah, di dalam proses bertumbuh seperti itulah kita mulai melihat sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah terima Kristus. Bagaimana sekarang kualifikasi pemikiran kita itu? Ya. Nah ini yang kita mesti perhatikan baik-baik. Dan berpikir itu adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti selama hidup kita. Begitulah kita sebagai orang percaya. Kita akan terus memikirkan satu kepada yang dua, dua pada yang tiga. Kita nggak akan pernah selesai belajar dengan memikirkan Kristus lalu kita simpulkan semua. Nggak akan gitu. Sehingga proses pembelajaran itu berjalan terus. Maka perlu kesetiaan, perlu kejujuran, perlu kesungguhan di dalam menyikapi semuanya. Sehingga kita tidak terperangkap pada jalan yang salah. Nah, jadi saudara yang kekasih, berpikir kanak-kanak itu harus ditinggalkan. Kita tidak bisa terus-menerus di situ. Berpikir secara simbol-simbol tadi. Yang kalau kau sakit, berdoa, nggak sembuh, kecewa, ngambek sama Tuhan. Nah itu kanak-kanak itu. Minta kerja, nggak dapat, udahlah malas ke gereja, malas doa. Nah itu kanak-kanak itu. Ya. Minta tanda ini, minta tanda itu, punya ini, punya itu. Nah itu kanak-kanak itu. Loh kok bisa gitu Pak? Lah, kalau situ udah dewasa masa nggak percaya sih Tuhan mengasihimu? Oh, kalau situ masih minta tanda artinya apa? Ya kamu masih ragu kan? Maka kamu minta tanda supaya kamu pasti. Sehingga kamu tidak ragu. Artinya apa? Kamu belum kenal baik dengan Tuhan kan? Kalau sudah kenal baik, ya nggak mana mungkin kamu ragu kan begitu? Ya, itu realita. Kita tidak mengatakan itu salah loh, hati-hati. Tidak, tetapi itu kanak-kanak. Masa iya saudara mau kanak-kanak terus? Kan tidak, kan gitu. Saudara kan pengen dewasa, bertumbuhlah. Majulah, bergeraklah kan begitu kan? Ya. Sehingga kita bergerak di dalam kehidupan kita tidak lagi memperdebatkan saya punya karunia atau kamu tidak punya karunia. Debat itu saja masih menunjukkan kita kanak-kanak. Walaupun diskusinya menarik, karunia kan begitu kan? Tapi sebetulnya sama saja kita masih kanak-kanak. Orang yang semakin dewasa, mereka sudah berorientasi kepada kasih. Itu yang mereka pikirkan. Seperti yang saya katakan di depan tadi. Itulah pergumulan mereka. Bagaimana mau mendemonstrasikan kasih itu. Sesuatu yang bersifat abadi itu loh. Yang tidak habis-habis itu. Ya. Dan orang semakin dewasa, dia semakin menyadari dirinya. Dia semakin kenali dirinya. Tahu keterbatasan dirinya. Dia tahu yang sempurna itu nanti akan datang. Kalau itu sudah datang kembali kan begitu. Kesempurnaan itu menjadi perfect semuanya. Ya. Tapi hati-hati ya, kita sudah diselamatkan ke situ itu kita sempurna. Keselamatan itu sempurna.
Tapi kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Nah kalau kita sudah mati nanti, keselamatan yang sempurna itu kita isi di dalam kehidupan yang sempurna gitu ya. Kekekalan itu. Nah itu harus dipahami baik-baik. Supaya jangan campur aduk begitu. Ya. Nah jadi kembali lagi, orang-orang yang semakin dewasa itu semakin mengenali dirinya, dia tahu semuanya. Dia cukup mengerti kalau sudah dikasih tahu, kira-kira begitu gampangnya ya. Itu loh. Nah makanya kemudian Paulus juga berkata orang-orang di Efesus, jangan lagi seperti kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Karena anak-anak itu bisa tipu kiri, tipu kanan, sebentar ikut sana, sebentar ikut sini. Semua juga diikutin sama dia. Padahal yang diikutin sama dia itu bertolak belakang itu. Gelap mata dia. Ya. Nah itu kekanak-kanakan jadinya. Kenapa? Saya yakin orang seperti itu tidak bergaul akrab dengan firman Tuhan. Kalau kita bergaul akrab dengan firman Tuhan, kita akan menemukan sikap yang jelas. Yang sesuai dengan Alkitab tentunya. Tidak membeo begitu kan. Tidak sekedar ikut-ikutan gitu. Tapi menjadi orang Kristen yang punya sikap yang jelas, dewasa. Mampu menyikapi perbedaan dengan enteng. Tanpa harus meributkan karu-karuan. Ya. Nah, oleh karena itu saudara. Ya, proses yang terus berjalan dalam perubahan ini harus kita amati, harus kita cermati. Jangan-jangan sekali lagi kita ini masih kanak-kanak berpikir. Tapi umurnya mah dewasa. Bukan saja umur dalam pengertian usia ya. Tetapi juga umur kekristenannya. Mungkin sudah 20, 30, bahkan 40 atau 50 seturut dengan umur. Weh, tapi kok masih kanak-kanak? Gitu kan. Saya pikir ini kita perlu ya. Sehingga sekali lagi tidak diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Tapi kita menjadi dewasa penuh. Gitu. Artinya orang itu akil balik, bertanggung jawab. Sudah bisa menyatakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Atas pilihannya sendiri dan kesadarannya tidak dipengaruhi yang lain. Itu dewasa. Gitu. Ya. Nah bagaimana kita? Saudara mesti berani. Sekali lagi, seperti yang saya bilang di waktu sebelumnya. Jujur. Jujur menilai diri. Sehingga dengan demikian nanti kita bisa menemukan diri kita. Kenapa? Karena kita juga di sini perlu mengenali sampai di mana sebetulnya tahap kita berpikir. Ya. Karena itu kalau mau mengalami sampai tahap di mana kita berpikir itu, ya kita bisa mengintrospeksi diri kita kembali. Ya. Saya ini berpikir kayak apa sih? Oh, saya memang masih berpikir kalau soal Tuhan nih, mesti begini-begini. Herannya kalau soal bisnis jauh lebih matang. Ya, coba. Kadang-kadang orang kalau lagi bisnis itu ya, terus temennya nipu gitu ya. Ya udahlah, cincai lah, temen kan gitu kan. Heran sekali. Tapi kalau udah soal urusan kerja orang bisa ribut mulu, tuh bingung juga kadang-kadang. Hah? Ini kenyataan saudara. Maka banyak orang Kristen jadi kecewa sama gereja. Di gereja ini ribut melulu sih katanya. Nilep uang juga, iya kan begitu. Ya. Akhirnya mereka marah. Tapi mereka lupa bahwa di dalam gereja itu bisa jadi ada orang yang masih kanak-kanak, yang masih olah-alik, masih bikin salah, masih suka iseng kan gitu kan ya. Ya harus diingatkan. Nah, jadi kenali saudara sudah sampai tahap mana berpikir. Yang kedua, perlu juga kita untuk mengenali kualitas kita tuh sampai di mana. Dulu kita sampai mana, sekarang kita sampai mana. Nah, coba bandingkan saudara-saudara kira-kira mundur 5 tahun dah, atau 10 tahun begitu ya. Saudara 5 tahun lalu kayak apa sih? Cinta Alkitab nggak, baca Alkitab nggak? Enggak. Sekarang, waduh sekarang rajin loh. Ya, dia mau belajar. Ada perubahan kan? Gitu. Jadi, diukur dari segi aktivitas yang kelihatan. Tetapi kemudian diukur juga kejujuran hatinya sejauh mana. Nah itu balik lagi. Dia pribadi, dia melihatnya. Tapi artinya yang ingin saya katakan, proses pendewasaan iman itu sangat mudah dan sangat bisa kita kerjakan. Tetapi kita terlalu sibuk dengan urusan lain, kita menomorduakan soal ini, mengabaikan soal ini. Nah itu yang membuat jadi bahaya. Nah, jadi bagian-bagian seperti ini yang harus kita periksa baik-baik, kita jaga baik-baik. Supaya satu kali lagi, kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Begitu loh saudara. Nah oleh karena itulah kebangunan-kebangunan di dalam kehidupan kita itu, tentang nilai-nilai rohani yang tinggi itu perlu dibangun secara utuh. Sehingga dengan demikian kita bisa bergerak dengan tepat di dalam kerangka memuliakan Tuhan kita. Kita tidak menjadi salah karenanya. Ya. Nah ini perlu sekali saudara. Nah oleh karena itulah, mengenali nilai-nilai tadi itu sebagai sebuah perubahan itu sangat penting untuk kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Tetapi yang berikut juga harus kita perhatikan. Seluruh perubahan kita itu harus diukur dan berdasarkan hanya kepada Alkitab loh. Jadi nggak boleh di luar itu. Bukan sekedar apa kata orang.
Tapi bagaimana pengenalan kita akan Alkitab itu makin tumbuh, makin matang? Ya. Semakin hari kita semakin menaruh Alkitab menjadi ukuran kita, mengukur kita enggak? Gitu ya. Nah, itu perlu sekali. Nah, sehingga dengan demikian ya, maka kita akan dibawa masuk kepada perubahan-perubahan diri yang terus-menerus kita proses dan kita punya gairah sebagai orang dewasa untuk mau maju dan mau maju dan mau maju dan mau lebih maju lagi gitu. Ya. Sehingga itu bisa menolong kita untuk melihat bagaimana nilai berpikir benar kita itu semakin hari semakin meninggi, semakin membaik gitu lah. Ya. Nah, oleh karena itu perlu kita perhatikan. Jadi saya hanya ingatkan sekali lagi, jadi bukan sekedar aktivitas, tapi kualitasnya juga harus diperhatiin. Ya. Kalau aktivitas nanti saudara bisa juga kayak kanak-kanak yang senang main sana, main sini, lari sana, lari sini, nggak capek-capek begitu ya. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi sana, hantam sini, hantam sono. Sebentar begini, sebentar begitu. Ada orang tertentu begitu karena kondisi. Ada. Saya bisa terima itu. Ya. Kadang-kadang kalau orang misalnya, aduh ini sulit Pak, suami mau ke sana, ya oke kan begitu kan. Mau diapain? Dia masih mau jagain suaminya misalnya. Atau ini demi anak-anak, jadi mestinya ke sana gitu kan. Kadang-kadang kita kan bisa begitu. Tapi ada orang yang memang udah hobi. Itu yang kadang-kadang yang saya bilang. Ya, nggak ada alasan apapun yang cukup, udah lari sana lari sini, nggak karu-karuan sudah. Ya, ada di sana, ada di sini, ada di mana-mana sudah. Nah, itu berbahaya. Ya. Sehingga 10 merek gereja 10 didatangin semua. Dia bilang kan nggak apa-apa Pak, jalan-jalan belajar. Iya kalau belajar. Nah, yang repot kan nggak belajar. Ada orang memang mau belajar, good point. Melihat perbandingan saya Pak, oke. Tapi kan belajar ada selesainya. Ya toh. Sehingga di mana engkau melihat engkau bisa bertumbuh, di mana engkau melihat bisa mengabdi begitu kan? Kan mesti kita di situ. Itu orang dewasa. Karena kita sekarang sudah berpikir arah kita mau kemana. Kita kan nggak mau lost time. Hilang begitu aja kan nggak mau dong. Sebagai orang yang sudah dewasa, maka segala apapun akan kita hitung sehingga menjadi efisien kan. Nah, sekarang kita kembali kepada diri masing-masing kita, saudara. Cobalah lihat diri kita. Mungkin kebanyakan di antara kita ini masih berpikir seperti kanak-kanak, mengakibatkan munculnya pertikaian, keributan, suami istri, orang tua anak, atasan bawahan kan begitu kan. Karena tadi itu masih kanak-kanak. Sehingga jumlah jam ke gereja kita atau rutinitas tiap minggu kita sangat tinggi begitu ya, nggak pernah absen. Tetapi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dalam perilaku kita atau dalam kehidupan keseharian kita. Kenapa? Karena masih kanak-kanak gitu loh. Jadi belum dewasa kok memang. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekali lagi, saya selalu mengatakan itu bisa saudara lihat pada diri, pada kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita? Seperti apa kita? Perlu loh memperhatikan itu. Sehingga saudara tidak terperangkap pada lubang yang salah. Tapi saudara bergerak maju menjadi saksi untuk puji hormat nama Tuhan itu. Allah kita yang hidup itu. Ya. Itulah akan bisa menolong kita. Untuk kita semakin hari semakin baik melakukan apa yang Tuhan mau itu. Wah, ini penting. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, penganalisaan terhadap diri sendiri membuat kita menemukan diri kita. Kita ini sudah dewasa apa tidak dalam konteks kita sudah menjadi orang Kristen, orang yang terima Kristus begitu ya. Tetapi itu tidak selesai sampai di situ. Karena sebetulnya di dalam pertumbuhan itu tidak akan pernah berhenti dan terus menerus. Sehingga memberikan pencerahan, pembaruan, pengalaman unik bersama dengan Tuhan. Yang semakin kuat, tangguh di tengah-tengah kehidupan. Semakin sadar diri, kenal diri, tahu kemampuan. Sejauh mana dia hidup. Nah, orang-orang seperti ini seringkali ya menjadi orang-orang yang hidup selalu serius sekali berpikir tentang Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dia mulai memikirkan itu. Tentu tidak mengatakan dia nggak pikirin yang lain-lain gitu ya. Oh ya enggak lah. Masa iya dia nggak pikir istrinya kalau dia sudah menikah kan? Masa dia nggak pikir kerjanya kalau dia sudah kerja? Omong kosong juga kan. Tetapi bagaimana dia secara bertanggung jawab memakai seluruh yang ada itu. Termasuk pekerjaannya, keluarganya di dalam kerangka memuliakan Tuhannya. Ah itu orang dewasa. Kalau yang kanak-kanak itu dia masih pisahkan itu. Antara mana urusan rumah sama aktivitas gereja. Bagi dia aktivitas gereja, itulah hidup yang sebenarnya. Sehingga rumah dia split, di rumah dia aneh. Anak yang memberontak atau orang tua yang tidak sayang anak. Oh tapi kok di lingkup gereja kok kayaknya baik banget gitu. Karena dia mulai memilah-milah. Di sini saya kerja sehari-hari ini perusahaan orang kan, jadi boleh bikin salah. Oh ini gereja nggak boleh bikin salah. Salah kan? Dimanapun kita nggak harus di gereja. Ya, dimanapun kalau kita bikin salah ya salah. Itu orang dewasa. Jadi nggak usah diawas-awasi lagi. Tapi dia tahu.
Ini salah, dia perbaiki. Itu orang dewasa. Nah, karena itulah saudara temukan dirimu dan jadilah dewasa dalam imanmu. Ya, sehingga engkau tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Tetapi sebaliknya, engkau juga bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kan gitu. Kedewasaan kita akan menolong kita bagaimana kita menolong orang lain. Kedewasaan kita akan menolong kita menemukan jati diri dan juga menolong kita untuk bertumbuh. Karena sudah menemukan kesadaran diri. Ya. Kedewasaan itu sangat menyenangkan. Membuat dunia semakin luas. Membuat kita semakin mudah memahami. Kan gitu. Nah itu sangat indah sekali. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, biarlah bagian ini boleh menjadi bagian perenungan kita yang sangat serius. Yang perlu kita pikirkan sama-sama. Supaya sungguh di dalam semuanya, nama Tuhan kita yang dipermuliakan. Kan gitu. Ayo saudaraku, biarlah ini menjadi bagian pergumulan kita. Sekali lagi untuk menemukan jati diri kita. Sudahkah saya dewasa atau seperti saya katakan tadi kita masih kanak-kanakan? Ya. Padahal kita dituntut untuk dewasa. Dilihat orang dewasa. Dan dewasa itu akan mencerminkan bagaimana iman kita bertumbuh. Dan orang tahu kualitas orang-orang yang bertumbuh dalam iman. Ya seperti kita. Semoga semua kita mendengarkan begitu. Tapi kalau Anda belum begitu, ya berdoa supaya berubah. Tapi jangan lupa pegang Alkitabmu dan baca. Dan jangan lupa diskusikan, cross check sama teman lain lebih senior. Kan begitu. Tapi kamu harus peka-peka. Jangan mudah terombang-ambing. Dewasalah. Jangan kanak-kanak. Semoga kita semua ada dalam posisi itu. Tidak terjebak pada perangkap yang salah. Hanya kita berperilaku seperti kanak-kanak yang berbadan besar saja. Ya, badannya gede. Tapi sebetulnya kelakuan sama dengan kanak-kanak. Betapa menyedihkan. Oleh karena itu biarlah kita menemukan diri kita dan memenangkan pertempuran di dalam hidup kita. Selamat bertarung, jadi dewasa. Raih kebahagiaan karena kedewasaan. Raih ketenangan, damai dengan istri, suami, orang tua, anak karena kedewasaan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang bisa kami renungkan. Tuhan sempurnakan. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kami mampu berpikir seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Dan kami juga mau berdoa Bapa di dalam surga menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke depan biarlah jadi terang. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Amin.